Kita diperintahkan untuk membenci perbuatannya bukan dengan orangnya guys ya. Orangnya tuh kan hilap guys, lah ndak paham dia ndak paham, ndak ngerti sehingga dia buat salah gitu guys. Kalau dia sadar mungkin dia lebih baik daripada kiai guys ya, karena Allah itu lebih dekat sama seorang pendosa daripada sama orang yang ahli ibadah tapi sombong guys ya. Nah gitu. Jadi orang Allah itu sangat dekat sama orang yang pendosa tapi dia masih ada sadarnya guys ya. Orang yang berbuat maksiat yang masih sadar daripada orang yang ahli ke masjid, ahli baca Al-Quran, ahli tahajud tapi sombong guys ya. Selalu memandang sebelah mata orang lain. Itu tidak baik guys. Lebih mulia lagi, lebih suka lagi, lebih cinta lagi Allah itu sama orang yang berbuat buruk terus dia tobat, terus dia tobat lagi, dia buat lagi jahat, dia tobat lagi, dia kumat lagi berbuat buruk, dia tobat, dia jahanam lagi, dia tobat, dia brengsek lagi, dia tobat, dia kurang ajar lagi, dia tobat, dia maksiat lagi, dia tobat, maksiat. Begitu terusnya, itu Allah cintai guys ya. Seriusan kalian jangan putus asa lah. Jangan dengar omongan kau nih percuma aja tobat terus maksiat lagi, nanti tobat maksiat lagi. Nggak boleh kayak gitu guys ya. Kalau ada orang yang ngomong kayak gitu kalian cuekin guys. Itu kalimat-kalimat yang menjatuhkan motivasi, dan itu kalimat-kalimat syaitan guys ya, kalimat-kalimat setan guys ya. Itu kalimat nggak baik banget guys, serius. Dan kalian nggak boleh seperti itu, karena justru Allah mencintai orang yang sudah berusaha tobat, dia kembali lagi nakal, terus dia tobat lagi, dia nakal lagi, dia tobat lagi, dia nakal. Itu Allah cintai orang seperti itu guys, seriusan. Nggak percaya tanya aja para kiai-kiai, ulama-ulama yang ilmunya tinggi guys ya. Kenapa seperti itu bang? Ya karena dia orang ini sudah ada mau berjuang, ada kemauan untuk baik, walaupun dia masih jatuh bangun. Orang itu kalau mati akan selamat di sana guys, percayalah guys. Dia akan terselamatkan karena ada niat mau baik guys ya. Selama orang itu masih ada niat mau baik, selama itu Allah akan tolong jiwa raganya orang itu guys. Percayalah, aku sudah pengalaman seperti itu guys. Aku cerita kayak gini karena aku sudah menjalankannya guys ya, sudah pernah merasakan berbuat salah terus tobat lagi, umat lagi berbuat maksiat terus kita tuh tobat lagi. Memang sih banyak teman-temanku ngomong, kamu nih tobat terus tuh sholat lagi nanti kumat lagi berbuat dosa lagi, percuma dong kamu sholat terus kamu kayak gini. Ada yang begitu ngomong, tapi aku udah pernah pedulikan, aku abaikan guys, sehingga menjadi motivasi untuk terus bersemangat. Makanya kunci orang mau berubah tuh cuma ada 3 guys. Pertama, orang yang mau berubah itu adalah dipaksakan guys. Orang mau berubah hidupnya menjadi baik, sukses, mau dunia akhirat baik, pertama itu dipaksakan guys. Dari sesuatu yang dipaksakan, mau kalian itu ikhlas kah, ndak ikhlas kah, mau kalian itu suka kah, ndak suka, kalian kerjakan guys. Yang baik-baik tuh guys, baru benar kan paksa guys. Aku udah ikhlas bang kalau dipaksa guys, bla bla, ndak apa-apa, harus dipaksakan. Semua harus bermula dari suatu paksaan guys. Dipaksakan diri kita guys, paksakan. Nanti dari sebuah paksaan itu nanti akan menjadi suatu kebiasaan guys, suatu kebiasaan. Nanti dari kebiasaan itu akan muncul dari perbuatan itu sesuatu yang ikhlas guys, ikhlas. Sehingga lahirlah sifat ikhlas dalam hati kita. Dari yang paksaan menjadi suatu keikhlasan, dari yang paksaan menjadi suatu kebiasaan, sehingga kebiasaan itu menjadi istiqomah. Contohnya gini guys, aku kasih teori guys ya. Teori tobatku tuh gimana guys? Aku tuh berat banget dulu mau tobat, mau sholat aja berat banget dulu guys. Mau sholat zuhur aja susah banget. Pokoknya berbuat baik itu susah banget. Awal-awal tuh gini guys. Aku tuh kalau beri sama teman-teman tuh tips tuh gini guys. Pertama kalian latih guys ya, selama 1 minggu aja guys. Sholat maghrib di masjid aja guys. Coba kalau udah percaya, apalagi bulan Ramadan nih guys. Bagi kalian yang masih malas-malas sholat, kalian coba latih sholat maghrib doang tapi di masjid berjamaah guys ya, maghrib tok. Ini tips kalian cari di ceramah-ceramah di YouTube, nggak akan ketemu cara gini guys. Ini teori pribadi gue guys ya, yang aku temukan dari sendiri, dari kehidupanku, dari semenjak perjalanan spiritual agamaku. Aku dalam perjalanan taubatku, aku nggak kayak gitu guys ya prakteknya. Mungkin sebagian orang yang berat-berat tuh susah berbuat kebaikan. Caranya gitu, kalian coba tes
sholat fardu maghrib itu di masjid, atau enggak sholat isya. Pokoknya sholat satu waktu ya guys ya. Halo juga Mon, assalamualaikum, selamat siang. Jadi aku sarankan sama kalian tuh sholat, nggak perlu sholat 5 waktu dulu, jangan sholat 5 waktu. Kalau kalian nggak mampu jangan dipaksakan guys ya. Sholat itu dari yang kecil guys ya. Kalau walaupun ada yang ngomong gini, kamu nih sholat kok satu waktu aja, percuma dong kamu sholat. Kalau semua satu waktu aja, satu sholat aja, sholat asar aja, ya tidak ada yang percuma guys ya. Tidak ada yang percuma, bagi Allah tuh tidak ada yang percuma guys. Namanya proses sih kayak gitu guys. Nah, rumah jadi proses dibangun nggak mungkin langsung jadi loh, seriusan. Tuh kamu lihat rumah kalian tuh langsung jadi nggak? Kan butuh pondasi, butuh tembok, butuh atap, butuh cat, butuh atap, butuh cat, butuh pelamir, dempul dan segalanya, dan sampai terisilah perabotan rumah tangga. Serius, bener kan? Seperti itu. Jadi semuanya tuh butuh proses, butuh step by step untuk membangun pribadi diri kita. Jadi orang yang mau bertobat itu prosesnya ada guys, ada step by step menempa diri namanya. Sebagaimana Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam itu ada prosesnya guys ya. Ini kalian harus tahu juga. Berawal Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam itu ada prosesnya. Boleh, kalau mau berteman silakan aja, langsung aja di follow lah pasti ya. Aku sudah follow kamu enggak nih, Fania nih? Kayaknya aku sudah follow deh dia nih. Oh, belum ya guys ya. Oke, aku follow dia. Iya, bertobat. Jadi tapi kalau kita dipaksakan untuk baik terus, kita nih sudah bertegaskan sama ke orang kan. Tapi orang tuh tidak mau, tidak boleh dipaksakan guys ya. Kita tidak boleh memaksakan orang lain, tapi boleh memaksakan diri kita guys ya. Kita boleh memaksa diri sendiri untuk baik, tetapi tidak boleh memaksakan orang untuk baik. Itu jangan salah paham guys ya. Oh, kata si abang boleh kita berbuat memaksakan diri, harus dipaksakan berbuat baik. Tapi tidak boleh menekankan paksaan itu kepada orang lain guys ya, tidak boleh. Tapi untuk diri sendiri itu dituntut guys ya. Itu wajib memaksakan kita untuk baik guys ya. Memang harus dipaksakan diri kita, bukan untuk orang lain guys ya. Jangan kalian maksakan saudara kalian atau teman kalian, kau sholat, ayo kita sholat. Kalau udah sholat, ku hajar kamu. Tidak boleh gitu. Kalau enggak, aku mau temenan sama kamu. Kalau kamu mau sholat, tidak boleh gitu. Kita tidak boleh ancam orang, tidak boleh buat orang itu terancam ataupun mengancam orang. Kita boleh ancam diri kita sendiri, boleh. Kalau untuk memaksakan diri sendiri itu boleh. Memang dituntun, memang diajarkan seperti itu guys di dalam agama. Harus dipaksakan guys ya. Nah, kembali lagi dengan caranya. Ya sholat 5 waktu gitu kan guys kan. Terus nanti setelah kita di dalam sholat, kita memanajemen itu sholat satu waktu aja guys ya, bukan 5 waktu, satu waktu toh. Kalian pilih di antara 5 waktu sholat apa yang kalian mau kerjakan. Aku mau sholat isya aja, ya udah sholat isya aja. Setiap hari sholat isya aja kamu orang. Kalian itu sholat isya aja terus di rumah kah di masjid. Yang paling bagus sih aku sarankan di masjid guys ya, berjamaah, karena berkahnya luar biasa guys. Kalian coba praktekkan guys. Kalian pilih, oh aku maunya sholat zuhur aja lah. Sholat zuhur aja lah. Sholat zuhur selama seminggu ataupun 2 minggu ataupun 1 bulan guys ya. Tapi paling bagus saranku 1 bulan ya. 1 bulan latih sholat satu waktu toh aja guys. Satu pilihan kalian sholat ya guys ya. Coba guys, bisa enggak kalian? Aku mau lihat. Aku sering nantang teman-temanku tuh gitu. Aku enggak ngajak kalian tuh sholat 5 waktu. Satu waktu juga kalian tuh bisa enggak. Tapi secara rutin selama 1 bulan atau dalam 1 minggu sholat 1 waktu di masjid. Tapi kalau kalian mampu dalam 1 bulan melakukan itu, kalian percaya lagi, saya percaya nih omonganku guys, kalian buktikan aja. Nanti timbul tuh perasaan di hati kalian tuh untuk mendirikan sholat 2 waktu. Iya seriusan, itu yang ku alami. Yang tadinya aku sering sholat maghrib, tiba-tiba nanti muncul hasratku tuh pengen sholat isya. Seriusan, akhirnya sholat maghribku di masjid itu nyambung ke isya guys. Habis isya baru aku pulang ke masjid. Akhirnya besok begitu lagi sholat maghrib, isya. Yang awalnya maghrib aja, udah lama berganti guys. Maghrib isya guys. Aneh banget tuh guys. Itu tidak ada yang suruh guys. Itu gerakan hati kita, kekuatan hati kita, berkat kita ada kemauan gitu lah. Kita buat program sendiri. Baik, itu udah lama maghrib isya. Udah lama berubah lagi guys. Berapa minggu kemudian maghrib isya subuh.
maghrib isya subuh, terkadang maghrib isya zuhur, makanya ada teisi itu tiga guys. Lama kelamaan begitu udah mulai biasa, mulai nikmat kerasa, akhirnya semakin lama Allah tuntun kita ke jalan yang istiqomah guys. Jadi orang yang mau istiqomah ibadah itu ada prosesnya, tidak bisa, tidak ada namanya orang pesantren manapun ya dia langsung bisa sholat 5 waktu. Dia begitu tobat dia langsung sholat 5 waktu, itu tidak ada guys. Dari zaman Rasulullah tuh tidak ada sampai sekarang cerita kayak gitu guys. Kalau ada ustadz yang ngomong kayak gitu guys, itu ustadz ngeramput guys ya, karena banyak ustadz tuh ngawur kalau dia ngomong guys. Terus terang aku nih pernah pesantren juga guys. Aku nih pernah sekolah di pesantren juga dulu waktu taubat tuh di daerah Banjarmasin Martapura guys ya, daerah Martapura Kalimantan Selatan. Aku pernah masuk pesantren juga. Bukan aku enggak pernah masuk pesantren, aku pernah masuk pesantren belajar agama juga karena ada kemauan. Waktu lulus SMA itu aku langsung nyambung ke pesantren guys. Jadi mamaku kasih pilihan, kamu mau kuliah atau mau mondok, katanya gitu. Teman-temanku pada kuliah guys, ada yang kuliah baik kuliah kedokteran, ada yang ikut tes kepolisian. Teman-temanku tuh banyak polisi, tapi aku lebih milih aku mau pesantren, aku bilang. Jadi lulus SMA tuh aku pikir pondok guys, seriusan ke pondok. Aku ke pondok untuk belajar agama. Di situ aku mendapatkan kedamaian yang luar biasa yang tidak aku pernah dapatkan sebelumnya guys ya. Aku jadi santri itu indah banget guys ya, indah banget guys. Aku pertama kali masuk di pesantren tuh guys, alhamdulillah masih aman puasaku, masih aman puasaku. Aku walaupun nggak ngebacot gini memang haus sih, jujur guys ya. Nggak ada orang yang ngebacot gitu udah haus guys ya. Aku haus, tapi nggak mungkin lah aku minum guys ya. Kalau cuma sekedar haus saja kita masih bisa tahan guys ya, karena sudah biasa untuk puasa. Kalau untuk makan lapar tuh gampang ya, tapi yang sulit itu melawan keadaan ngantuk guys ya. Makanya aku live ini agar aku bisa nahan ngantukku guys gitu. Karena kalau aku tidur nanti kan enggak seru guys. Seru enggak puasa kalau kalian tuh tidur mulu? Seru enggak? Mana seru? Iyalah, bacot kita berkah. Amin ya Allah. Jadi kalau kita puasa tuh tidur itu enggak seru guys. Kalian tuh renungi sendiri guys. Kalian tuh bangun tidur, terus itu puasa, bangun tuh jam 5:30. Nggak lama lagi buka puasa ya kan? Kan nggak ada sensasi puasa kalian itu sama sekali. Nggak ada sensasi guys kalau kalian tuh banyak tidurnya guys. Memang sih sebagian kita tidur di bulan Ramadan. Halo juga Raffi. Assalamualaikum semuanya guys, baru selamat datang aja, selamat join aja. Kita tidur di bulan puasa itu memang ibadah guys. Tapi kita di bulan Ramadan tuh udah dapat sensasi Ramadannya. Memang ketidur yang lama tuh makruh hukumnya makruh. Kalau terlalu segala sesuatu yang berlebihan itu makruh guys ya. Bukan hanya tidur di bulan Ramadan yang banyak-banyak guys ya, tapi di luar bulan suci Ramadan kita tidur berlebihan itu juga makruh guys ya. Nggak boleh. Lagi puasa dong, alhamdulillah puasa guys ya. Semoga kalian juga puasa guys ya. Jadi kita makan juga berlebihan itu makruh guys ya. Jika semakin berlebihan lagi akan membawa kalian tuh kepada haram guys ya. Makanan kalian tuh memang halal tapi akan menjadi haram kalau kalian makan terlalu banyak sampai muntah guys ya. Itu haram jadinya guys ya. Kalau hukum tuh kayak gitu guys, hukum fikih tuh gitu. Sesuatu yang berlebihan akan menjadi makruh dan akan menjadi haram guys ya. Kalian itu makan, terus makan tuh kebanyakan sampai muntah, mual, terus kalian tuh sakit gara-gara kebanyakan makan. Itu sudah haram guys ya. Kalian tuh berdosa, sudah zolim. Terlalu banyak makan gak boleh, itu udah boleh dalam agama. Sama juga kebanyakan minum. Jadi sesuatu yang halal itu bisa jadi haram gara-gara kalian yang buat yang berlebihan itu mengharamkan. Segala sesuatu yang berlebihan itu haram guys ya. Tidur juga berlebihan, yang awalnya makruh jadi haram. Jadi jangan lakukan sesuatu yang berlebihan itu merugikan kesehatan juga. Makanya kita apa-apa adanya. Aku tuh tadi malam percaya enggak, aku tuh tidurnya jam 5:30 guys ya. Tidur jam 5:30, bisa subuh tuh 5:30 itu, terus udah lama tidur. Aku bangun jam 7. Terus tuh jam 7 aku bangun lagi, aku tidur lagi sebentar, ngantuk banget kan, tidur lagi, bangun jam 8. Habis tuh sudah bangun tuh udah tidur lagi sampai sekarang guys. Belum ada tidur.
cara agar hidup enak gimana? Caranya gampang guys. Itu banyak yang nanya sama aku guys ya. Ada temanku guys ya. Temanku nih guys, ini termasuk preman di kampungku, di tempatku tuh guys ya, di kota tuh. Dia preman guys ya. Ada temanku tuh preman guys. Pokoknya tiba-tiba dia tuh datang sama aku guys. Dia datang ke aku curhat guys. Dia bilang gini, Li, dia bilang, gimana caranya hidup tuh bahagia, dia bilang. Hidupku ini tidak tenang banget. Aku nih habis kena tikam orang loh. Untung aja tidak mati. Dia habis kena tikam orang loh, seriusan. Aku tinggal di Kalimantan bro, tinggal di Kalimantan. Tapi habis ditikam orang, dia ngadu sama aku. Baru sembuh, dikasih lihatnya perutnya tuh bolong guys ya, bekas jahitan kena tikam orang. Aku ditikam dalam keadaan tidur guys ya. Dia pas lagi tidur didatangi orang terus ditusuk perutnya sama badik guys ya, sama pisau. 2 orang yang datangi dia, nggak tahu masalah apa tiba-tiba ya. Itulah preman guys ya. Kalau orang preman pasti mati dibunuh kebanyakan guys ya. Sejago apapun kalian tuh pasti mati nanti, bisa kalau nggak tobat pasti mati dibunuh orang guys. Itu di mana-mana guys. Cerita nggak mungkin tidak seperti itu, pasti gitu memang kayak ceritanya guys, rata-rata guys. Jadi dia datang ke aku guys, curhat malam-malam itu guys, jam 12 malam didatangi aku. Jadi tak layani aja curhat. Sebelum itu rumah tanggaku hancur, dia bilang. Terus setelah itu tak tahu kenapa mantan istriku tuh nuntut aku kantor polisi. Akhirnya dia di penjara guys. Habis keluar dari penjara ceritanya tuh, dia ditikam orang lagi guys. Pokoknya sial banget guys ya. Pokoknya ya, kamu Kalimantan dari mana bro? Pokoknya temanku tuh sial banget hidupnya. Dia sampai ngomong kayak gini, Li, kau bisa ndak rukiah aku? Aku ketawa guys ya, aku ketawa banget seriusan. Aku ketawa banget deh, aku sampai ngakak. Ketawa ngakak seriusan aku, dia ngomong gitu. Kamu bisa rukiah aku nggak deh gitu? Kalau kamu bisa rukiah, kamu rukiah aku biar hilang setan di badanku nih, biar aku bisa tobat, katanya gitu sama aku guys ya. Jadi aku ketawa guys ya. Aku ketawa terbahak-bahak guys. Aku Kalimantan Utara bro ya, tapi dari dekat perbatasan Indonesia Malaysia. Jadi ketawa ngakak. Jadi aku ngomong ke dia, walaupun sekalipun aku bisa ngerukiah, aku tidak akan merukiah kau. Kenapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, tidak akan berubah suatu kaum itu, kata Rasul, kecuali dari kaum itu sendiri yang merubahnya. Dari diri kita sendiri guys ya. Dari diri kita sendiri ya. Salam juga dari Kalimantan. Assalamualaikum Palembang ya guys ya. Orang Palembang tuh orang banyak, orang soleh-soleh juga guys ya. Karena kota Palembang, wah belum selesai labnya. Iya belum selesai. Karena Palembang itu salah satu kota para wali guys ya. Banyak ulama di sana guys ya. Termasuk salah satu Syekh Palembani ya guys ya. Syekh Palembani. Aku tahu beliau tuh karena aku suka baca sejarah. Assalamualaikum, waalaikumsalam juga. Aku suka baca sejarah guys ya, suka baca sejarah. Terus di Aceh juga kan, daerah Aceh itu kan orangnya Riau tuh tempat lahirnya para ulama-ulama besar guys ya. Tetapi di mana Allah menurunkan ulama, di mana Allah banyak menurunkan kebaikan, di situ pasti Allah menurunkan juga banyak kejahatan guys ya. Jadi imbang guys. Seperti di Aceh itu kan, itu kan di situ ulama-ulama besar loh guys, para wali-wali Allah banyak di situ guys, sama kayak di Martapura. Makanya kalau orang berbuat maksiat di situ terlalu banyak, Allah langsung tegur guys ya. Kayak itu tsunami apa, banjir bandang. Sebenarnya bukan Allah murka guys, halo juga akusan. Allah memberi musibah kepada suatu tempat pun bukan karena Allah murka guys, karena Allah tuh sayang guys ya. Sayang banget sama hambanya guys. Iya, Aceh tsunami itu karena Allah sayang sama orang Aceh guys. Seriusan, karena Allah sayang sama orang Aceh. Karena di situ tempat wali-walinya Allah lahir guys ya. Dari zaman dulu sampai sekarang guys. Disitulah tercetak ulama-ulama besar guys dari Aceh itu guys. Ustadz Somad itu kan keturunan ulama besar guys ya.
bapak kai datu-datunya termasuk ulama-ulama besar dan termasuk wali guys ya. Ustadz Abdul Somad itu termasuk keturunan wali guys ya. Datu-datunya, buyut-buyutnya ulama-ulama besar tuh Ustadz Abdul Somad tuh guys. Nah itu salah satu cucunya ulama besar guys yang ada di Riau guys ya. Jadi Aceh itu tempatnya, bukan Aceh sih, Sumatera guys ya. Sumatera manapun itu letak di mana Allah banyak tuh turunkan ulama-ulama besar tuh. Makanya jangan heran kalau ada bencana di situ. Karena Allah sayang. Allah ambil hambanya. Karena apa? Kalau Allah tidak ambil hambanya itu kan lebih lama lagi berbuat salah guys ya. Iya, Abdul Somad, serius betul. Ustadz Abdul Somad tuh beliau tuh keturunan wali, keturunan ulama-ulama besar. Coba aja kalian cari tahu tentang beliau. Geografinya. Keturunan orang-orang alim, orang yang luas-luas ilmunya. Jadi Allah tuh mau keadaan tuh lebih baik lagi, makanya Allah tegurlah. Karena Allah sayang sama hambanya, Allah ambil hambanya, Allah ambil nyawa hambanya. Karena Allah sayang hambanya, Allah buat celaka kalian. Alhamdulillah kalau kalian pernah ketemu sama Abdul Somad itu berkah guys ya. Ketemu sama orang soleh itu berkah guys ya. Memandang wajah orang soleh di internet itu aja membawa keberkahan guys. Iya, membawa keberkahan. Apalagi kalian sampai berjumpa, sampai bersalaman, berjabat tangan gitu, minta doa beliau. Tips dari aku guys, kalau kalian ketemu orang soleh itu cuma satu aja guys, kalian minta doanya guys. Apa? Ustadz atau Habib atau Kiai, doakan saya agar saya bisa selalu istiqomah di dalam menjalankan ibadah kepada Allah dan selalu dipanjangkan umur di dalam hidayahnya Allah. Cuma itu guys, tidak usah minta yang banyak-banyak guys. Kalau ketemu orang alim tuh doanya itu aja guys, mintanya. Tidak perlu minta doakan aku biar cepat dapat kerjaan, tidak perlu cepat dapat istri, atau tidak perlu Beb, Ustadz doakan saya biar cepat kaya, doakan saya biar lulus jenjang. Doa saya minta gitu, itu terlalu ngaur guys ya, doa gitu guys. Tidak penting banget seriusan. Mungkin bagi kalian yang masih ikut hawa nafsu itu penting kalian kan guys ya. Tapi yang lebih penting itu kalian itu adalah istiqomah ibadah guys ya. Istiqomah. Karena ilmu yang paling tinggi itu adalah ilmu istiqomah guys ya. Perbuatan yang paling mulia itu adalah perbuatan istiqomah dalam ibadah guys. Keistimewaan yang berupa bisa terbang, bisa tembus tembok, bisa jalan di air. Kan ada orang yang ingin ke sakti guys. Itu ndak istimewa guys. Tapi yang lebih istimewa itu adalah orang yang mampu mendirikan ibadah secara kontinu guys, menjalankan ibadah. Ya silakan, makasih sudah mampir. Menjalankan ibadah secara istiqomah, itu orang yang sakti guys ya. Orang yang sakti itu bukan orang yang bisa terbang guys. Orang yang sakti itu bukan yang bisa jalan di air. Tapi orang yang keramat itu guys, orang yang keramat itu adalah orang yang istiqomah guys. Karena istiqomah itu salah satu keramatan guys ya. Itu keramatannya langka guys. Tidak sembarangan orang yang bisa dikaruniakan keistiqomahan guys. Tapi kalau untuk kebal, bacok itu orang bisa semua guys. Bahkan anak kecil pun bisa. Untuk kebal tembak, anti tembak, banyak orang bisa. Untuk bisa terbang orang bisa kalau belajar guys ya. Jalan di air semua orang pasti bisa guys. Tidak ada yang tidak bisa. Tapi satu guys yang sangat sulit diraih guys, istiqomah guys. Semua, karena iblis itu pun bisa terbang. Iblis itu bisa jalan di air, iblis itu bisa terbang. Kalian jangan pernah terkecoh hati kalian dengan berupa kesaktian guys ya. Ciri-ciri kata ulama berkata guys ya, ciri-ciri orang yang menjadi pengikut Dajjal nanti adalah ciri-ciri yang hatinya condong suka dengan yang gaib-gaib ya guys ya, yang berbau ilmu kebatinan guys ya. Kalian jangan suka yang ilmu kebatinan guys ya, seriusan. Aku dulu pernah ikut ilmu kebatinan juga guys, tapi aku sudah buang semuanya aku punya guys setelah aku tobat guys. Nggak mungkin aku jadi perampok, nggak mungkin aku jadi preman dulu guys kalau aku nggak punya pegangan guys. Banyak banget pegangan dulu guys ya, seriusan. Aku pernah dulu menyerang di kampung orang tuh cuma berdua guys. Percaya kalian guys, aku menyerang kampung orang tuh cuma berdua guys. Yang gua hadapi tuh banyak banget orang. Itu di kampung sini. Orang berilmu juga semua di area wilayahku nih, tapi aku berani nyerang kampung orang tuh berdua orang aja guys.
Karena aku punya pegangan dulu gitu loh, punya ilmu banyak, belajar juga spiritual juga dulu, punya guru, bukan belajar dari internet, guru spiritual dari nyata. Tapi semua itu sudah dibuang karena aku, dan tidak penting guys ya. Jadi tidak penting banget, seriusan tidak penting banget. Yang kita cari itu ilmu yang mendatangkan rahmat dan kasih sayang Allah, dan mendatangkan kasih sayang orang lain guys ya. Kalau Allah sudah merahmatin orang itu, tidak akan ada yang ganggu kita guys ya. Tidak akan ada yang bisa ganggu kita, baik jin dan manusia. Apalagi kalian tuh pengamal sholawat. Orang yang amal sholawat itu hidupnya beruntung guys, beruntung banget. Apalagi umur kalian masih muda, 10 tahun atau 14 tahun, kalian biasakan untuk sholawat, itu luar biasa guys. Anak-anak muda yang gemar sholawat itu luar biasa banget, seriusan. Walaupun sholawatnya cuma sallallahu ala Muhammad ataupun Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, kalian tidak perlu banyak-banyak baca Al-Quran di bulan Ramadan. Ya, kalian tidak malas baca Al-Quran, baca sholawat tau aja guys ya, sampai buka puasa. Duduk tidak bayar guys, tidak panjang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sambil duduk, di mana kalian berselawat? Di mana ya kalian berselawat? Di mana tempat kalian duduk itu kalian berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Di tempat itu juga kalian akan menjadi saksi kalian kelak di yaumul kiamah nanti guys. Setiap tempat yang kalian duduk itu, setiap tempat yang kalian duduk itu, setiap tempat yang ke tempat kalian duduk itu, di mana kalian duduk itu dalam keadaan berzikir, itu pasti dan pasti kalian itu mendapatkan rahmat, keberkahan, serta tempat itu menjadi saksi buat kalian. Bukan hanya tempat duduk yang kalian duduk guys ya, ikat rambut ini guys, ini aku kan lagi ikat rambut nih guys. Nih, ikat rambut yang ini yang aku pakai nih, ini akan jadi saksi guys. Handset ini jadi saksi guys ya. Baju, celana, semuanya yang yang kalian subscribe channelku ya bang, jangan dikasih masuk YouTube bro, malu aku coy. Jangan dikasih masuk YouTube, malu aku coy ya. Aku bukan penceramah guys ya, kita di sini aja guys ya, saling berbagi, saling mengisi. Aku bukan penceramah dan aku bukan ustadz guys ya, dan aku bukan ahli kitab, dan aku bukan orang soleh, dan aku juga bukan orang alim guys ya. Aku cuma orang biasa guys ya. Tapi aku juga semoga apa tuh guys ya, semoga mendapatkan kenikmatan dunia akhirat. Dan iya, alamin. Jadi sedikit, kalau kalian mau baik itu kalian selawat guys ya, selawat. Bang, aku ini belum mampu untuk sholat 5 waktu bang. Ya, kerjakan 1 waktu aja. Tapi di bulan Ramadan mumpung bang. Masukin ke YouTube aja lah guys, masukin biar abang juga terkenal, aku tahu ya gimana. Coba masukin YouTube aja.